Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhaula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, para mahasiswa SAA yang Bapak sayangi, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, summa alhamdulillah atas semua nikmat yang ada pada diri kita, nikmat sehat, nikmat kuat, ya, nikmat muda untuk kalian, nikmat bisa makan, bisa kuliah, bisa Zoom, punya orang tua, dan lain sebagainya. Kenapa bersyukur penting? Karena teorinya dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur pasti ditambah. Jadi kalau di dompetmu ada duit berapa ya? 10.000 hari ini, kekecilan mungkin. 50.000 hari ini bersyukur. Nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu teori Quran yakin benarnya. Pasti benarnya. Gitu. Itu harus ditanam di dalam dada kalian, ya, dalam hati kalian. Jadi ayo sama-sama kita hamdalah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa alasan kenapa kita bersolawat. Pertama, kalau kita bersolawat, Rasulullah jawab. Ya, Rasulullah itu jasadnya mati, ruhnya tidak. Dan kalau kita bersolawat kepada beliau, beliau menjawab salawat kita 10 kali. Dan salawat itu artinya mendoakan rahmat, kebaikan untuk kita. Yang kedua, karena Rasulullah itu adalah teladan kita, contoh kita yang bisa membuat kita pulang dengan selamat ke rumah kita di surga. Jadi kalau kita ini bukan orang Bandung, orang Jakarta, orang mana-mana, bukan. Kita ini penduduk surga, KTP-nya surga. Dan diharapkan pulang ke sana, caranya pulang ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah disebut dengan Siratal Mustaqim. Siapa Siratal Mustaqim itu? Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karena semua amalan yang lain agak susah diterima ya, kecuali ikhlas. Tapi kalau salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya, sama-sama kita ikhlaskan niat kita kuliah ini, ya, dari awal sampai akhir kita niatkan saja. Ada niat besar kita kuliah di SAA dari awal sampai akhir. Niat kecilnya kuliah Sofiki ini kita niatkan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang tidak ikhlas, yang tidak mengharapkan ridho Allah, pasti akan kecewa. Hanya orang-orang yang ikhlas yang akan memperoleh kebahagiaan. Dalam hal apapun ya, tidak hanya dalam hal belajar. Gitu. Misalnya dalam hal mencintai orang, kalau nggak ikhlas pasti akan timbul satu kekecewaan satu saat. Ya, jadi ikhlaskan niat Anda, bekerjalah untuk Allah, berjuanglah untuk Allah. Pasti Allah akan sayang sama Anda. Cintailah Allah karena dia nggak pernah tidak membalas cintamu. Dan berjuanglah untuk Allah karena dia tidak pernah pilih kasih terhadap siapapun. Oke, itu pengantar dari saya dan saya ingatkan mencari ilmu itu adalah perintah Allah dan orang yang menjalaninya sedang berjuang di jalan Allah. Kalaupun meninggal misalnya saat Zoom itu mati syahid ya. Dan semua doa-doa diijabah
di majelis ilmu itu. Karena itu saya berdoa, mumpung saya jadi guru kalian, nah salah satu doa yang diijabah adalah doa guru selain doa orang tua. Saya berdoa untuk kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat harkat, derajat, dan martabat kalian di dunia dan di akhirat, mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya, menjadikan kalian manusia yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa dan agama, menjadikan kalian dalam waktu tidak lama lagi, ya, baik ketika kuliah maupun setelah kuliah, semoga Allah menjadikan kalian orang-orang yang sukses, yang kaya, yang berbahagia, ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang terlambat gak dapat doa ya. Makanya besok Selasa depan jangan terlambat, biar dapat doa ya. Baik, kita kuliah usul fikih, usul fikih perbandingan. Kenapa harus dipelajari? Karena anak-anak SAA itu harus kuat, pandai, dan paham agama Islam. Karena dia mau menjadi duta Islam berhadapan dengan penganut agama lain. Gitu. Dia akan menjadi duta-duta perdamaian yang mewakili orang Islam. Karena itu harus paham Islamnya. Saya kasih contoh ya. Kalau kita orang Indonesia kirim duta besar ke Amerika, maka yang akan dipilih adalah seseorang yang sangat Indonesia asli, yang sopan, yang santun, yang cerdas, yang ketika dikirim ke Amerika, dia tidak menjadi orang Amerika atau tidak niru-niru orang Amerika. Tetapi dia mewakili orang Indonesia di hadapan orang-orang Amerika. Dia bergaul dengan mereka tanpa kehilangan jati dirinya sebagai orang Indonesia. Sama kalau kita kirim duta besar ke Rusia, ya, ke Australia, ke Jerman, sama gitu. Dikirimnya orang Indonesia asli yang jati dirinya adalah Indonesia, yang ketika ada di Jerman dia tidak jadi orang Jerman, tidak ikut-ikutan orang Jerman, dia mewakili orang Indonesia di Jerman. Nah, anak-anak SA itu disetting untuk menjadi duta perdamaian, pegiat kerukunan, mewakili orang Islam. Jadi tidak diharapkan nanti Anda ikut-ikutan seperti orang Kristen, ikut-ikutan seperti orang Hindu, ikut-ikutan seperti orang Buddha, ikut-ikutan seperti orang Katolik. Anda harus tampil sebagai seorang Muslim yang sejati, tetapi bisa komunikasi, bisa ngobrol dengan penganut agama lain dalam situasi dan suasana serta semangat kerjasama dan perdamaian. Gitu. Jadi ketika bergaul dengan agama lain, jangan sampai kehilangan jati diri kalian sebagai orang Islam. Gitu. Jadi salah satu koreksi kami di jurusan SAA terhadap para mahasiswa SAA itu seringkali lupa kalau dirinya orang Islam, sehingga ketika bergaul dengan agama-agama lain sering ikutan gitu, ikut pakaian mereka, ikut adat kebiasaan mereka, itu tidak diharapkan gitu. Kita ngobrol dengan orang lain itu sebagai orang Islam yang penuh dengan semangat perdamaian gitu. Karena orang lain sering menstigma orang Islam itu sangat
anti perdamaian, cenderung kekerasan gitu. Kita tunjukkan bahwa kita orang Islam cinta perdamaian. Karena itu di semester 1, semester 2 kalian akan belajar Islam. Ya, belajar Islam. Dari mulai pengantarnya yaitu metodologi studi Islam, bagaimana cara memahami agama Islam dari berbagai aspeknya, baik aspek doktrin, aspek ajaran, aspek peradaban, maupun aspek pemikiran. Gitu. Dan aspek-aspek lain yang mungkin saya tidak sebutkan dan Pak Asep yang lebih berhak untuk menyebutkannya. Sehingga Islam itu kemudian bisa dipahami secara luas oleh kalian. Lalu dari pengantar metodologi studi Islam itu dikenalkan rincian-rinciannya. Nah, salah satu rinciannya itu adalah usul fikih dan usul fikih ini. Fikih dan usul fikih ini adalah cara untuk mempelajari Islam dari segi ajarannya. Dari segi ajaran, Islam itu terbagi 3. Ya. Akidah, syariah, akhlak. Ya. Akidah, saya ulangi ya, akidah, syariah, akhlak. Nah, akidah nanti akan dipelajari oleh kalian dalam ilmu tauhid dan pemikiran kalam. Ilmu tauhid dan pemikiran kalam itu untuk mempelajari akidah. Ya. Akidah kita orang Islam adalah tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, konsekuensi dari akidah itu, konsekuensi dari kita bersyahadat itu, muncullah ajaran yang kedua yaitu syariah. Siapa yang sudah Islam harus menjalankan syariat. Nah, untuk memahami syariat itulah dipelajari ilmu fikih termasuk dengan ilmu usul fikihnya. Kalau Anda pesantren, belajar ilmu fikih dan ilmu usul fikih, itu saya jamin sekitar paling cepat 3 tahun. Dan itu setiap hari. Ya, setiap hari Anda baca fikih, apalagi usul fikihnya. Usul fikih mata kuliah yang sangat berat di pesantren. Tetapi beruntung Anda ketemu saya akan ringkas itu dalam 16 kali pertemuan dikurangi pengantar dan ujian tengah, ujian akhir, berarti dalam 13 kali pertemuan saya akan ajarkan fikih usul fikih itu sehingga Anda paling tidak kenal dan paham A to Z dari masalah fikih dan usul fikih ini. Jadi stay tune ya, ikuti terus kuliah saya dan saya rekam nanti saya upload di YouTube. Jadi kalau ada yang terlewat atau lupa nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Sebetulnya YouTube saya sudah banyak isinya, cuma kemarin ada yang take down. Ya, kayaknya anak SAA yang take down. Karena nilainya jelek. Kalian jangan gitu ya. Kalau nilainya jelek, protes aja gitu. Atau kuliah lagi. Ya. Nah, jadi itu bagian dari ajaran Islam yang kedua, ya, yaitu fikih, usul fikih yang mewakili syariat Islam. Nah, yang ketiga itu akhlak. Nah, ajaran Islam itu akhlak. Yang ketiganya. Jadi kalau orang menjalankan syariat Islam harusnya berakhlak. Akhlaknya akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu diantaranya adalah tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisannya maupun perbuatannya, tidak menyakiti sesama muslim, tidak memakan harta orang lain secara batil, tidak mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Itu nanti akan dibahas dalam mata kuliah akhlak dan tasawuf. Semuanya kami sajikan dalam semester 1. Jadi mudah-mudahan nanti setelah lulus dari semester 1 ini
Anda betul-betul paham ajaran Islam dari 3 aspek tersebut dan sanggup serta mungkin bertahap melaksanakannya sehingga Anda menjadi seorang Muslim yang baik. Di SAA, Pak Dadang sering dapat kunjungan dari pastor, dari rahib, dari pendeta, dari macam-macam. Dan luar biasa, mereka itu soleh-soleh. Ya, Pak Dadang sering malu kalau ketemu sama mereka-mereka itu. Karena itu anak-anak SAA, termasuk Pak Dadang sendiri ya, jangan kalah soleh sama orang dari agama lain gitu. Jadi mereka begitu taat melaksanakan ajarannya. Saya pernah ketemu seorang pastor atau pendeta dari apa itu namanya ya, satu sekte lah dari ajaran Kristen. Pusatnya ada di Cimahi, di daerah Lembang. Ada yang orang Cimahi nggak di sini? Ada Universitas Kristen di situ. Aduh, lupa namanya. Karena udah lama gitu. Dia namanya Dr. Brian ya. Tapi sekte Kristennya lupa. Kebetulan sekte mereka itu nggak makan daging. Nggak makan daging, nggak makan udang, nggak makan binatang laut gitu. Karena mereka mengatakan kami harus berumur panjang untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus di akhir zaman. Jadi kami nggak boleh mati. Bisa nggak boleh mati ya, diupayakan nggak mati duluan gitu. Jadi mereka harus menjaga kesehatan yang sehat betul gitu. Ketika kami sodorkan makanan, dia tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Kebetulan isinya daging ayam sama bihun sama tahu. Apa yang mereka lakukan demikian taatnya mereka pada ajarannya itu, dia makan sama bihun. Bayangin orang Amerika makan jauh-jauh ke UIN Bandung makan bihun sama tahu. Ya, kita ya segala macam dimakan ya. Bahkan banyak orang Indonesia aspal aja dimakan, gunung dimakan, ya. Uang bansos dimakan. Ya, jadi nggak bolehlah kita begitu. Saya berharap anak-anak SAA bisa menjadi muslim yang sangat taat. Yang ketika orang agama lain melihat, mereka melihat pancaran kesalihan dari wajah-wajah kalian. Dan mereka kagum terhadap Islam. Sehingga mereka mau ngobrol dari hati ke hati gitu. Jangan sampai orang agama lain mengatakan atau punya kesan, orang Islam mah jorok-jorok, miskin-miskin gitu. Karena itu anak SA harus kaya ya. Kita juga siapkan nanti di mata kuliah kita ini satu proyek, satu kelompok mata kuliah untuk mencetak Anda menjadi seorang religiopreneur. Apa itu religiopreneur? Religiopreneur itu artinya pelayan-pelayan keagamaan. Dengan melayani agama akan sejahtera. Saya ingin ceritakan satu kasus yang saya lihat sendiri waktu di kampung saya ya. Waktu Ramadan saya sowan ke pesantren di kampung saya. Ya, kebetulan yang ownernya itu salah satu kerabat saya. Saya tanya, berapa zakat AA hari ini? Itu dia zakat biasanya bulan Ramadan. Dijawab 600 juta. Oh, 600 juta tuh, Kiai ya. Zakatnya 600 juta. Duitnya berapa kira-kira? Kalau zakat itu 2,5%, berarti duitnya berapa? Nggak ada yang tahu, saya hitungkan. Duitnya 24 miliar. Dari apa? Dari melayani agama. Melayani agama, dia punya pesantren. Saya tahu dari kecil pesantren itu ya, dulu kecil ya. Tapi terus ditekuni, akhirnya menjadi pesantren besar dengan murid ribuan dan terkenal di seluruh Indonesia. Dan aset
ya lebih dari 24 miliar tentu saja. Yang 24 miliar itu duit ajengannya aja. Ya, ini salah satu contoh dari religiopreneur. Jadi Anda kuliah di SAA, jangan merasa madesu, jangan merasa masa depan suram, jangan merasa salju, salah jurusan, jangan merasa, aduh saya tersesat di sini gitu, jangan ya. Jadi tersesat di sini bukan berarti jurusan ini akan membuat Anda tersesat, bukan. Maksudnya merasa tersesat karena kuliahnya dianggap nggak jelas. Kuliah kita sangat jelas. Anda harus bangga di SAA. Biarin saja yang pandai dakwah itu nanti jurusan dakwah. Tapi yang punya manajemen, mubaliknya itu Anda. Yang pintar ngajinya biarin aja. Orang IAT nanti. Yang juara-juara Kori nasional. Tapi yang punya perusahaan yang menyediakan guru ngaji itu harus anak SAA. Yang pintar ngajar biarin anak tarbiyah. Tapi yang punya pesantrennya harus Anda. Yang punya sekolahnya harus Anda, gitu cara berpikirnya. Karena SA ini induk dari semua jurusan-jurusan di UIN. Nah, kira-kira gitu dong. Lahirnya paling awal. Yang lain itu cabangnya semua gitu. Makanya jangan ragu, jangan merasa nggak pede, harus pede ya. Agama ini kebutuhan dasar manusia seperti halnya kesehatan, makanan, dan lain sebagainya. Karena itu pasti orang butuh gitu. Nah, kenapa selama ini anak-anak SAA seperti kehilangan arah? Karena yang diurusnya adalah konflik dulu. Jadi anak SAA baru merasa ada kerjaan kalau ada keributan antar agama. Ya, namanya konflik kan nggak setiap hari, betul nggak? Kalau dokter kan core bisnisnya sakit. Yang sakit tiap hari, makanya kerjaannya mereka tiap hari ada. Kalau orang anak SA nungguin konflik baru mendamaikan, ya kapan orang konfliknya nggak tiap hari? Karena itu, sejak 2019, SA UIN Bandung mengubah core bisnisnya menjadi pelayanan agama. Kalau pelayanan agama setiap hari orang butuh, ya di kompleks saya yang butuh guru ngaji, butuh sekolah agama, masjidnya butuh khotib, ya butuh pengajar, butuh pendidikan dan lain sebagainya, luar biasa. Anda bayangkan ya, anak saya masuk pesantren itu biaya masuknya 24 juta. Kalau pesantren sudah terpercaya. Jadi bukannya saya mengatakan bahwa agama itu dibisniskan, ya Anda nggak boleh juga seperti itu, bikin pesantren mahal-mahal bayarnya gitu. Tetapi bahwa kalau dari melayani agama akan lahir kesejahteraan, itu yakin. Makanya tagline kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian, rahmat pelayanan, wabarakatuh kesejahteraan. Itu pasti gitu. Karena itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas apa itu usul fikih, dan lain seterusnya. Tapi untuk sekarang mungkin kita bahas dulu, buka dulu sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa kuliah dengan saya gampang, ikut kuliah 16 kali, ikut UTS, ikut UAS, UTS-nya harus benar semua, UAS-nya harus benar semua, insya Allah dapat A. Gitu. Dan UTS UAS-nya pertanyaannya sudah saya share dari sejak pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua saya ngajar materinya, lalu saya bikin pertanyaan. Ini yang akan keluar di UTS. Jadi kalau UTS-nya nggak benar, jawabannya keterlaluan. Saya punya dugaan mungkin kuliahnya ngantuk atau dia nggak kuliah gitu. Makanya saya biasa kalau yang jawabannya keliru saya kasih nilai E sekaligus lah. Gitu. Makanya ikut saja kuliah saya, perhatikan apa yang saya sampaikan, tulis soal yang saya sampaikan, karena itu akan keluar di UAS dan UTS, dan persiapkan jawabannya. Pasti Anda dapat nilai A.
Dari 40 orang yang ikut, biasanya yang dapat A sekitar 35 lah. Yang dapat B 1 orang. 4 lagi dapat E gitu. Karena malas ya. Baik, ada pertanyaan? Sok tanya ke Bapak. Biar nggak penasaran. Enggak, ayo, enggak, silakan. Siapa yang mau tanya? Kalau enggak ada, Bapak teruskan dulu. Ayo, Muhammad, mau tanya Muhammad. Terus siapa nih? Muhammad apa ini? Muhammad T. Siapa Muhammad T? Hmm? Jangan takut, tanya aja. Nggak berhubungan dengan kuliah juga tanya aja. Boleh tanya. Saya kasih waktu 2 menit. Ayo. Kalau enggak nanti saya terusin kuliahnya. Rika mau tanya? Belum Pak, belum ada pertanyaan. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Jadi Islam dari segi ajaran itu eh, itu terbagi 3 ya. Tadi tauhid, fikih, sama akhlak atau akidah, syariah, akhlak gitu. Kalau nanti Pak Asep menyampaikan sedikit berbeda wajar ya. Karena mungkin beda istilah saja atau beda perspektif gitu. Jangan bingung. Ini kalau Pak Asep menyampaikan agak sedikit berbeda dengan saya. Tetapi dalam pemahaman saya dan keyakinan saya, juga sebatas pengetahuan saya, dari segi ajaran itu 3 itu. Dan ini harus betul-betul Anda kuasai sebagai seorang muslim. Nah, terkait dengan masalah fikih, saya tadi sampaikan bahwa fikih ini konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kenapa saya bilang itu konsekuensi dari syahadat? Karena orang bersyahadat itu ya, adalah bukti atau janji atau satu tekad dalam dirinya untuk hidup benar. Gitu. Jadi bersyahadat itu artinya janji kepada Allah bahwa mulai detik ini saya mau hidup benar. Gitu. Jadi kalau syahadat Anda masih belum ada niatan mau hidup benar, berarti belum pas tuh syahadatnya. Ya. Nah, kalau orang sudah mau hidup benar dan dia mau berjanji kepada Allah, saya mulai detik ini ya Allah mau hidup benar, mau jadi orang benar, maka titik poin awalnya itulah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu momen ahaknya orang Islam. Momen ketika dia janji mau hidup benar. Yang oleh para ulama diibaratkan dengan satu ungkapan begini. Intinya Quran ada di Fatihah. Intinya Fatihah ada di Bismillah. Intinya Bismillah ada di huruf Ba. Intinya huruf Ba ada di titik yang ada di bawahnya itu. Titik itulah satu tekad dalam hati kita, dalam dada kita, dalam diri kita, bahwa mulai detik ini saya mau hidup benar. Gitu. Kalau belum begitu syahadatnya perbaiki. Nah, apa itu hidup benar? Hidup benar itu artinya hidup hanya menyembah Allah mengikuti contoh Rasulullah. Yang dilambangkan dengan
2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi mulai detik ini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Artinya engkau tidak akan menyembah siapapun lagi mulai detik ini selain Allah. Itulah hidup benar bagian pertama. Lalu bagaimana caranya menyembah Allah? Caranya menyembah Allah tidak bikin-bikin sendiri, tetapi ikut contoh Rasulullah. Makanya syahadat itu ada bagian keduanya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Itu satu janji bahwa Anda mulai detik ini mau ikut contoh Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda umurnya 19 tahun, 17 tahun, 16 tahun, selama ini Anda, selama belasan tahun itu Anda masih hidup menurut keinginan Anda sendiri, menurut cara Anda sendiri, menurut hawa nafsu Anda sendiri, berarti syahadatnya belum pas. Gitu. Itu sebetulnya belum menjadi seorang muslim yang hakiki, yang sejati. Baru omongan saja asyhadu, asyhadu, asyhadu itu. Gitu. Karena orang sudah syahadat itu artinya sudah janji bahwa dia sudah menyerahkan hidupnya, jiwa raganya untuk tadi, untuk menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Makanya disebut Islam. Islam itu artinya menyerah. Nah kalau orang ngakunya menyerah tapi masih ngikutin hawa nafsu, masih ngikutin mau-maunya sendiri, ya hawa nafsunya sendiri, itu Islamnya tadi, Islam baru di mulut saja. Itu. Hatinya belum Islam. Nah, pentingnya kalian belajar di SA itu adalah bagaimana memasukkan Islam itu ke dalam hati kalian. Di sini nih. Betul-betul lahir batin Islam. Gitu. Makanya kalau gitu Pak Dadang jadi orang Islam tuh berat. Iya berat. Bagi yang masih senang dengan hawa nafsunya. Tapi balasannya juga luar biasa, itu surga. Gitu. Ya nggak mungkin surga murah. Dong HP aja yang bagus memahal, laptop aja yang bagus memahal, itu nggak, harga itu tahu barang gitu. Nah kalau surga murah, ya gimana? Surga itu kan kenikmatan abadi selamanya. Gitu. Nah, jadi ketika orang sudah bersahadat, maka dia sudah janji mau hidup benar. Hidup benar itu hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Nah, bagaimana cara hidup yang seperti itu, hidup menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah? Itulah cara-cara tersebut dirumuskan oleh para ulama dalam syariat Islam. Syariat Islam itulah nama lain dari ilmu fikih. Syariat Islam, fikih, hukum Islam. Nah itu juga gitu. Jadi orang Islam ya harus ikut syariat Islam. Artinya hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Gitu. Karena itu anak SAA disarankan, kalau diwajibkan enggak lah, nanti YouTube saya di take down lagi. Disarankan untuk punya buku fikih di rumah. Jangan yang tebal-tebal. Ada nggak di sini ya buku fikih? Oke. Oh ini nih. Nih yang segede gini aja tuh. Ini sudah lecek karena sudah sering dibaca. Jadi tiap hari baca 10 halaman atau 1 bab atau apa. Supaya Anda bisa evaluasi apakah hidup Anda ini sudah sesuai dengan kehendak Allah contoh Rasulullah atau belum gitu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu. Makanya tadi mungkin ada yang bertanya, ini Pak Dadang ini ribet amat mau kuliah aja doa dulu itu dulu. Ya karena saya ikut contoh Rasulullah. Gitu. Saya
Karena saya bukan orang Bandung, orang Cipadung. Saya ini penduduk surga, KTP saya surga. Dulu bapak saya namanya Adam, ibu saya namanya Hawa, orang surga. Cuma mereka bikin kekeliruan, akhirnya diturunkan ke dunia. Tapi Allah mengatakan, ayo balik lagi ke sini, pulang sini. Hidup dulu di dunia 50, 60, 70, mungkin sampai 100 tahun, nanti pulang lagi ke sini. Gitu. Nah, saya mau pulang. Nah, gitu. Kalau pulang tentu harus ikut jalan. Apa itu jalannya? Itulah Shirathal Mustaqim. Shirathal Mustaqim itu kalau dalam ilmu matematika itu garis lurus ya. Jadi kalau hidup kita ini satu titik, surga ini titik yang lain, maka jarak terdekat antara titik tempat kita berada sekarang dengan titik yang kita tuju yaitu surga itu garis lurus. Kalau belak-belok lama gitu. Nah, bahasa Arabnya Shirathal Mustaqim. Apa itu Shirathal Mustaqim? Shirathal Mustaqim itu tadi hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dalam surat Yasin disebutkan, wa ani buduni haza siratal mustaqim. Hendaklah kamu menyembah aku saja, kata Allah, itulah siratal mustaqim. Di siratal mustaqim atau hidup benar itu hidup hanya menyembah Allah. Yang dilambangkan dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, siratal mustaqim itu adalah Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Yasin, hai Muhammad, demi Quran yang mulia ini engkau adalah salah satu utusan Allah, engkau ada di atas siratal mustaqim. Karena itu siratal mustaqim bagian yang kedua adalah hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Karena dialah siratal mustaqim. Jadi kalau mau pulang ke rumah kita di surga, ya ikut Nabi Muhammad SAW. Jangan bikin agama sendiri. Jangan campur-campur gitu. Ya itu bulak belok hari ini. Ya. Dan Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena semuanya ada pada beliau contohnya. Mau jadi orang kaya, beliau pernah jadi orang kaya. Ternyata nasibnya jadi orang miskin, beliau juga mencontohkan bagaimana menjadi seorang miskin yang baik. Karena di akhir hayatnya beliau miskin. Itu. Ya. Mau jadi panglima perang, beliau panglima perang. Barangkali di antara anak SA mau jadi TNI ya, seperti kakak kalian Pak Kang Ade. Ya, beliau juga mencontohkan pernah jadi panglima perang. Mau jadi pedagang, beliau juga pedagang. Mau jadi guru, beliau juga guru yang paling hebat. Semuanya ada contohnya pada beliau. Gitu ya. Nah, jadi kenapa orang Islam harus belajar fikih ya? Kalau orang Islam nggak belajar fikih, lalu bagaimana dia mau hidup gitu? Karena orang Islam tuh dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu harus menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Saya kasih contoh ya. Bangun tidur. Orang Islam disuruh baca doa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Turun dari ranjang, mau pakai sendal, harus kaki kanan dulu yang dimasukkan. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan, karena Rasulullah SAW yuhibut tayamuna fitana ulihi wa tarajulihi wa tayamunihi. Gitu. Kalau Rasulullah sangat menyenangi mendahulukan yang kanan. Baik lagi bersisir maupun lagi pakai sendal. Lalu kita berjalan ke WC. Mau masuk WC ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pandangan setan laki-laki dan setan perempuan. Supaya waktu kita tanpa busana di WC nggak jadi bahan tontonan setan, jin. Nanti ada yang suka repot lagi. Susah nikah nanti. Karena dia nggak suka kita menikah. Ini
kekasih saya, kata setan. Jadi kalau ada yang susah nikah itu mungkin nggak baca doa waktu masuk WC-nya. Sehingga dia ditarget sama setan di WC-nya. Tinggalnya di WC mereka. Ya. Masuknya kaki kiri dulu. Kenapa? Itu yang dicontohkan Rasul. Jadi hidup orang Islam itu pasti indah ya. Karena A to Z itu dicontohkan, diatur oleh Islam. Nah, hidup di luar itu bukan hidup seorang muslim. Tugas Bapak ya bukan memaksa kalian untuk hidup seperti itu, tidak. Itu pilihan kalian. Karena syahadat itu nggak ada yang memaksa. Anda mau hidup benar, mau hidup nggak benar, silahkan saja. Nggak ada paksaan. La ikraha fiddin, nggak boleh dipaksa dalam agama. Gitu. Tapi ada konsekuensinya tentu. Kalau Anda mengikuti hawa nafsu ya ada konsekuensinya. Contoh misalnya, saya mau makan sabu aja. Sabu dimakan atau digimanain ya? Saya mau makan sabu saja. Sekaya apapun, sepintar apapun, seterkenal apapun, pasti kena batunya. Entah itu mati, ditangkap polisi, sakit. Yang cantik aja bisa jadi jelek kalau makan sabu. Ya, gitu. Padahal itu kan sudah dilarang oleh Islam. Dalam Al-Quran, hadis, dan bisa dirujuk dalam kitab fikih. Gitu. Jadi saran saya ya daripada hidup kemana-mana ikut hawa nafsu, mending jadi orang Islam sajalah. Syahadat. Yuk sama-sama syahadat yuk. Niat hidup benar ya. Niatkan dalam hati kita mulai detik ini mau hidup benar. Anak SA nih yang 40 mau hidup benar semuanya. Yuk tutup matanya, syahadat semuanya. Asyhadu. Aku bersaksi. Asyhadu. Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Aku janji ya Allah mulai detik ini mau hidup benar. Hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Aku janji mulai sekarang mau hidup sesuai syariat Islam. Dan saya mau belajar ilmu fikih dari Pak Dadang. Mudah-mudahan berkah gitu ya. Amin ya. Baik, ada pertanyaan? Ini bukan ceramah, ini kuliah ini. Oke, siapa nih angkat tangan? Muhammad Sakti Budimansyah, silakan. Iya Pak, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Sakti Budimansyah, asal dari Purwakarta. Saya ingin bertanya Pak, apakah nanti... Sebentar. Ya. Kalau Anda betul-betul ikut Nabi Muhammad, seperti namamu, ya pasti Anda sakti nanti. Dan akan menjadi orang yang budiman. Ya. Amin. Orang yang berakhlak. Ya. Cocok itu namanya. Harusnya ditambahin. Muhammad Sakti sukses budiman sah. Atau Muhammad Sakti kaya budiman sah. Gitu. Disisipin nanti ya. Dalam doa supaya jadi orang sukses. Saya mau kamu setelah lulus SAA 3,5 tahun atau 4 tahun, jangan tunggu lama-lama lah. Setahun, 2 tahun sudah jadi orang sukses. Amin. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Udah sukses jangan lupa saya ya. Dan jangan tag down YouTube saya. Kewalat nanti. Iya Pak. Saya mau bertanya Pak, tadi kata Bapak itu di pesantren tidak cukup 3 tahun untuk belajar fikih atau usul fikih, tapi dengan Bapak itu tadi katanya cukup dengan 16 kali pertemuan. Ya. Untuk pembelajaran nanti, apakah kita lebih ke usul fikih atau ke fikihnya Pak? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti kita mulai dari usul fikih. Kita mulai dari masail fikih, nanti ke usul fikih, baru ke fikih. Tentu
nggak mungkin lah kalau dari segi materi saya sampaikan apa yang saya sampaikan di pesantren gitu, yang detil gitu. Ya, nggak mungkin. Saya kasih pengantar saja. Tapi dengan pengantar itu engkau bisa paham, bisa mempelajari sendiri ilmu fikih itu dan ilmu usul fikih itu di rumah atau dimanapun gitu. Pengantar itu yang susah gitu. Anda boleh beli buku fikih, Anda boleh beli buku usul fikih dimanapun. Tetapi pengantar yang saya sampaikan itu yang mahal. Seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Itu yang mahal. Gitu. Makanya salah satu syarat sukses mencari ilmu adalah wa irsyadu ustadin. Pengantar dari ustadmu, dari gurumu. Petunjuk dari gurumu. Dan ini, garansi ini seumur hidup. Jadi walaupun sudah bukan anak SAA, mau tanya-tanya, mau ngobrol boleh aja gitu. Cuma karena di WA saya numpuk, mungkin agak lama jawabnya gitu ya. Karena aduh, sekarang tuh zaman informasi yang ngirim WA ke saya tuh kayak banjir bandang gitu ya. Jadi nggak mungkin saya bahas satu-satu hukum air itu ada 8, ada air ini, air itu, dan seterusnya. Nggak mungkin lah saya bahas gitu. Tetapi itu bisa Anda baca sendiri di buku fikih yang Anda beli di rumah. Tapi saya akan ngasih pengantarnya. Gitu. Kenapa harus belajar fikih? Ada berapa bagian fikih gitu, kira-kira gitu. Selebihnya bisa dipelajari di rumah. Begitu. Dan plus service pack ya. Service pack itu ya layanan konsultasi seumur hidup. Boleh tanya-tanya, ngobrol sama saya, boleh. Ya, gitu Muhammad. Nah, saya Ya mulai Pak. nanti dari masalah fikih. Masalah fikih, lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Kita pakai usul fikih untuk menyelesaikan masalah fikih itu. Lalu nanti kita belajar fikihnya sebagaimana yang sudah dibukukan oleh para ulama. Karena ilmu fikih ini ilmu yang kompilatif ya, dikumpulkan selama berabad-abad, selama 1430 tahun lebih oleh para ulama, dikumpulkan dalam buku fikih. Gitu. Ya nggak mungkin kalau detail nggak mungkin. Saya kasih pengantarnya saja. Ya. Ada lagi Muhammad? Ayo tanyain lagi. Dari saya pribadi cukup Pak, terima kasih. Ya, hatur nuhun Muhammad. Siapa lagi? Oke, siapa yang pertama itu Said atau Elvan ini? Kayaknya Said dulu. Ya, Said, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Said? Alhamdulillah Pak, sehat. Izin Said memperkenalkan diri. Akil apa tuh namanya? Said Akil Al-Ghifari Pak. Oke. Izin bertanya Pak, channel YouTube Bapak apa ya namanya? Sudah nggak ada sekarang. Ya. Ada kuliah-kuliah saya masih ada Pak. Nanti saya upload baru. Saya nggak boleh upload bikin channel YouTube lagi di situ. Oh. Jadi saya mau bikin channel YouTube baru. Insya Allah. Oke, Pak. Terima kasih Jadi Pak. ini nanti Mungkin bisa ditonton ulang di channel itu ya. Ini rekaman pertama ini. Karena di take down-nya baru berapa 1-2 minggu yang lalu lah. Saya curiga yang nilainya jelek itu. Suudzon dorakannya, nggak boleh. Rasulullah nggak boleh contohin harus suudzon. Ya siapalah nggak tahu. Mungkin salahnya di saya. Nah, kita maafkan saja. Gitu, Said Agil. Namanya bagus. Said itu tuan artinya. Akil itu berakal.
Jadi seorang tokoh pemikir, Al-Ghifari. Al-Ghifari nama sahabatnya. Atau bisa juga Al-Ghaffari yang pemaaf gitu. Keren. Mudah-mudahan Anda betul-betul menjadi seorang pemikir yang hebat, yang sukses, yang kaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Al-Fatihah. Iya kan. Baik, siapa lagi tadi? Alvan, enggak Alvan. Alvan El-Bunawi. Itu El-Bunawi asli ya? Nama asli? Iya Pak, nama dari Engkong, Engkong, kakek-kakek. Itu orang Betawi ya? Iya Pak. Iya. Silakan. Izin bertanya Pak, Mangga. apakah ada buku yang Bapak rekomendasikan buat kita untuk belajar ke depannya? Oh, baik. Apa bukunya? Saya sebetulnya lagi nulis buku usul fikih tapi belum jadi. Ya, buku usul fikih kalau mau beli boleh. Yang saya pakai karya Abdul Wahab Khalaf namanya. Usul fikih karya Abdul Wahab Khalaf. Bahasa Arab tapi sudah ada terjemahnya. Usul fikih Abdul Wahab Khalaf. Usul fikihnya boleh ditulis ya. Oke Pak, baik Pak. Kalau untuk ilmu fikihnya saya pakai dua ya. Pertama Fiqhus Sunnah Said Sabiq. Yang kedua ilmu fikihnya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Nah, biar praktis yang ini aja nih bahasa Indonesia. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Nah, ini nih. Atau yang ini kelihatan nggak ya? Nah, ini. Iya Pak. Ini bahasa Indonesia segini. Gitu. Kalau fikih apa fikih Said Sabiq ya, fikih sunnah tebal dia, Arabnya 4 jilid, terjemahnya mungkin lebih gitu. Tapi lebih lengkap. Kalau punya uang buat keluarga sekalian baca-baca beli itu. Kalau enggak yang Sulaiman Rashid saja. Gitu. Gitu ya Alvan ya. Alvan Iya Pak, ribuan. baik Pak. Alvan tuh ribuan. Apa ribuan apanya? Ribuan fansnya mungkin. Followersnya. Ya. Bisa jadi Pak. Atau ribuan ribuan hektar tanahnya. Amin Pak, amin. Ribuan juta ini ya uang di rekeningnya. Amin ya. Amin. Semoga sukses ya Elvan ya. Baik Pak, Harus terima kasih bangga banyak jadi Pak. anak SA ya. Baik Amin. Pak, terima kasih. Amin. Semoga sukses. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ada yang bertanya lagi? Ada yang chat nggak di sini? Oh iya. Ya, Universitas Advent. Nuhun Vigo ya. Jadi dia pendeta Advent yang datang ke saya. Dr. Brian namanya. Brian Galan. Oh. Disuguhi nasi kotak sama kita makannya bihun. Ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Kuliahnya cukup hari ini sekian. Saya Pak izin bertanya Pak. Rihan Sedki, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rihan orang mana? Orang Bandung Pak. Bandungnya di mana? Marga Asih. Marga Asih teh Cimahi ya, situ ya? Nyala caket Kasimahi. Cipatik ya? Muhan caket. Ya. Izin bertanya Pak mengenai
takdir. Kan takdir itu ada takdir mubram ya, yang Ya. emang sudah ditentukan oleh Allah, seperti kita dilahirkan dan juga kematian. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana gitu orang yang dilahirkan oleh Allah itu bukan dari agama Islam, sedangkan ada dalil yang menyebutkan bahwa inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi dan di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah kalau gitu dong Pak, Allah itu gak adil dong. Kalau memang Allah tuh adil, berarti semuanya harus dilahirkan dalam agama Islam gitu Pak. Jadi kenapa ada yang dilahirkan dalam keturunan Kristen misalkan, kalau enggak Buddha, kayak gitu Pak. Ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak. Baik, manusia kan nggak bisa milih ya. Kalau boleh milih, mungkin Rihan juga akan milih dilahirkan sebagai anak konglomerat mungkin ya. Ya mungkin milih tempatnya juga, nggak di Indonesia, misalnya di mana? Rihan sukanya di mana? Di mana aja boleh Pak. Oh gitu ya. Karena nggak boleh milih, nggak bisa milih. Itulah takdir mubrom gitu ya. Mungkin Rihan kalau lihat rambutnya lebih memilih jadi anak jadi anak konglomerat di Korea kayaknya. Ya, kalau kalau boleh milih. Nah, terus gimana nasibnya? Perlu Rihan ketahui, semua agama yang Allah turunkan itu Islam. Jadi yang dibawa oleh Nabi Adam itu Islam. Yang dibawa oleh Nabi Idris itu Islam. Yang dibawa oleh Nabi Nuh itu Islam. Ya. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Islam. Yang dibawa Nabi Musa Islam. Yang dibawa oleh Nabi Isa Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Islam. Gitu. Tapi tentu kewajiban Allah untuk mengupdate. Bener nggak? Laptopmu HP juga kan diupdate. Dulu HP saya tuh HP yang pakai QWERTY. Ya, segede gini nih. Nggak bisa Zoom, nggak bisa macam-macam, nggak bisa. Sekarang kan diupdate terus. Kalau HP aja diupdate, masa agama enggak? Nah, jadi Rasul-Rasul itu dikirim untuk mengupdate agama itu. Nah sekarang gini, kalau zaman sudah berubah, agama sudah diupdate, orangnya nggak mau, lalu ketinggalan zaman, ya lalu karena nggak update, dia ketinggalan ini, ketinggalan itu, siapa yang kesalah? Gitu. Contoh ya, sekarang nih kuliah, udah pakai Zoom, pakai Google Meet, kaliannya nggak update, maunya luring aja, pokoknya mau di kelas aja, terus gak dapat perkuliahan, gak dapat ilmu, lah yang salah siapa? Gitu. Karena zaman sudah berubah, sistemnya sudah berubah, dan itu diupdate terus. Gitu. Itu sesuai dengan perubahan zaman dan sesuai dengan kita ya, yang selalu ingin perkembangan. Gitu. Nah sekarang bagaimana nasib orang yang lahir dalam keadaan Kristen dan lain sebagainya? Kalau dia seorang Kristen yang baik dan dia menjalankan agamanya dan dia belum kenal Islam, maka bukan hak kita untuk menghukumi dia masuk surga atau masuk neraka. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Da orang Islam kalau dia nggak Islam, nggak menyerahkan dirinya untuk diatur oleh Allah, ya masuk neraka juga. Makanya Islam itu selain nama sebuah agama, itu sebetulnya dia agama universal, yaitu ketika seseorang menyerahkan hidupnya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh nabinya gitu. Nah, kalau orang Kristen kan nabinya Isa.
Cuma nggak update gitu. Udah ada nabi baru nggak mau pakai gitu. Tapi bagaimana nasibnya di akhirat? Itu terserah Allah. Di surat Al-Baqarah baru saya baca ya tadi. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Ya gitu. Mereka mengatakan orang Yahudi nggak dapat apa-apa, orang Nasrani mengatakan orang Nasrani nggak dapat apa-apa. Wahum yaslunal kitab, padahal mereka sama-sama baca kitab. Artinya tidak boleh kita merasa apa ya, bakal masuk surga sendirian, karena surga bukan milik kita. Surga milik siapa? Milik Allah. Nah, Allah yang bagikan gitu. Yang penting urus aja urusan kita. Kita orang Islam. Orang Islam itu harus menyerahkan hidupnya untuk Allah, ikut contoh Rasulullah, sudah gitu. Yang Kristen bagaimana? Itu hak Allah untuk menghukumi gitu. Ya, nah gitu dong. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya, iya. Kenapa ada ucapan Allah SWT, Inna dina indallahi Islam ya? Sesungguhnya agama yang diterima adalah Islam. Ya, Islam di situ bisa berarti Islam agama yang kita anut sekarang. Itu. Bisa juga berarti Islam dalam pengertian menyerah pasrah kepada Allah untuk diatur oleh Allah SWT. Nah, kalau dakwah Islam belum sampai ke orang itu masih dalam agama yang lama, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai risalahnya, di situ kemudian ada problem gitu. Kok dia nggak mau terima agama yang sudah diupdate oleh Allah ini? Gitu. Tetapi bukan hak kita untuk menentukan dia masuk surga atau masuk neraka. Itu hak Allah. Ya. Dalam ayat Al-Quran yang lain sebutkan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun indallah falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Itulah angan-angan mereka. Mana kasih buktinya? Kalau klaim tersebut benar gitu di surat Al-Baqarah. Yang benar adalah siapa yang menyerahkan hidupnya ya kepada Allah untuk diatur oleh Allah dan dia berbuat baik, artinya dia melaksanakan sungguh-sungguh ajaran Allah itu, maka baginya kehidupan tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Artinya nggak usah takut gitu. Pasti hidupnya di dunia maupun di akhirat akan dijamin. Gitu. Jadi yang penting itu sikap Islamnya. Agama manapun, kalau sudah punya sikap Islam, tidak akan menolak kebenaran. Termasuk kebenaran Islam ini. Gitu. Kalau benar-benar menyerah pasrah, Islam pasti terima ajaran dari Allah SWT. Gitu. Gitu Rehan. Iya Pak, makasih Pak. Ya, semoga Rehan sukses ya. Amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa lagi yang mau tanya? Oke, saya buka antreannya. Pak, izin bertanya Pak. Taufik ya. Muhammad Taufik, silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Saya Muhammad Taufik. Kan kematian itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika orang tersebut mati dalam bunuh diri? Apakah itu takdir atau bukan, Pak? Terima kasih. Baik. Takdir itu bukan satu garis. Kalau Anda nonton film, misalnya film apa yang paling baru sekarang? Yang terkenal? Spider-Man ya? Atau apa, saya nggak update. Lalu Anda nonton lagi.
Bosen nggak? Nonton lagi bosen ya? Karena apa? Alur ceritanya sama, satu garis. Takdir manusia tidak satu garis. Takdir manusia itu jalur garisnya sangat banyak. Berupa pilihan-pilihan. Ya, pagi ini Anda bangun, kan ada pilihan. Ikut kuliah atau enggak? Anda ikut kuliah, muncul lagi pilihan. Serius atau enggak? Lagi Anda memilih serius, ada pilihan lagi. Tanya atau enggak ya? Anda bertanya, ada pilihan lagi. Nanya apa saya ya? Selalu pilihan. Nah, karena itu, kalau hidup kita diulang, belum tentu kita akan sampai pada kehidupan yang sekarang ini. Tetapi semua takdir yang banyak garisnya itu semuanya ada dalam genggaman Allah. Itulah yang disebut dengan Allah Al-Muhit. Gambaran ringannya gini deh. Kalian suka main game kan? Apa yang paling baru sekarang gamenya? Free Fire ya? Mobile Legend, Pak. Mobile Legend. Atau PS mungkin ya. Soccer ya. Play soccer gitu. Saya kasih yang gampang saja. Mobile Legend. Atau saya nggak tahu Mobile Legend yang gimana ya. Play soccer aja ya. Yang main bola itu ya. Iya, Pak. Iya. Tahu kan? Yang main bola yang timnya sama, manajernya sama, yang mainnya sama, hasilnya bisa beda. Betul nggak? Itu baru PlayStation, baru game yang dibikin oleh manusia. Apalagi hidup Anda yang dibikin oleh Allah yang maha hebat. Jadi belum tentu kalau Anda memang mengambil pilihan yang berbeda, Anda akan sampai di takdir yang sama. Gitu. Jadi orang itu pasti mati, iya. Tapi matinya tanggal sekian, jam sekian, iya. Tapi cara matinya boleh milih. Ada pilihan. Sebelum bunuh diri kan pasti berkecambuk dalam dirinya. Saya bunuh diri nggak ya? Bunuh diri nggak ya? Bunuh diri pantas nggak nih? Apa saya ditinggalin si Kiting? Pantas nggak saya bunuh diri? Gitu. Gitu. Paham ya? Masalah takdir ya? Ya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Takdir itu ada takdir hadul adna di bawah, ada hadul aqsa di atas. Nah, jadi takdir itu tidak Allah buat satu, tapi dia berjenjang. Anda mau pilih takdir yang mana? Silahkan. Misalnya dalam hal rizki. Sudah ditetapkan tuh. Muhammad Taufik, rizki paling rendah, sekian miliar. Rizki paling tinggi, sekian triliun. Mau mana yang diperoleh? Ya tergantung rizki usaha Muhammad Taufik usahanya sejauh mana. Kalau dia usahanya sungguh-sungguh mungkin sampai ke rizki yang paling tinggi tadi yang sudah ditakdirkan. Kalau asal-asalan mungkin ya cuma sekedarnya saja. Tetapi tidak akan keluar dari yang sudah ditetapkan itu. Misalnya ya, namanya Dadang Darmawan yaitu saya, ya mungkin nggak ada dalam takdir saya jadi presiden gitu. Tetapi saya bisa jadi profesor kalau saya berusaha pamannya. Kalau nggak berusaha ya cukup jadi dokter saja misalnya gitu. Dan itu pilihannya ada di saya. Saya mau berusaha atau tidak gitu. Itu takdir. Gitu ya Muhammad Taufik ya. Semoga Anda sukses luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Masih ada atau cukup? Cukup ya? Cukup? Ayo, Cukup, siapa Pak. tadi ya? Ada yang mau tanya? Tadi kedengaran selain Taufik itu tadi siapa? Saya Pak. Mangga, Rizwan. Muhammad Rizwan. Muhammad Rizky atau Rizwan? Muhammad Rizky Akbar Pak. Ya, Rizky. Silakan.
izin bertanya ya, maaf kalau kurang sopan gitu pertanyaannya gitu. Nggak apa-apa. Misalnya nih, ada orang dia tuh mabok jalan tapi sholat jalan. Maksudnya tuh kan ketika kita minum khamer kan otomatis STMJ amal ya, ibadah. sholat terus maksiat Homar jalan. ki Homar. Ya kayak gitu maksudnya tuh. Kan minum khamer kan 40 hari gak diterima amal ibadahnya. Ya berarti percuma dong sholat misalnya kalau orang mikir gitu. Tapi kalau misalnya masih sholat, gimana hukumnya gitu? Ya, daripada enggak ya sholat aja. Mudah-mudahan Nah, kan, hidayah Allah turun. Kan mikirnya gitu ya kan. Jadi mikir, ya misalnya tuh saya minum Baik, gitu. baik, saya paham. Jadi memang tipu daya setan itu luar biasa. Ya, saya kasih gambaran begini ya. Jadi teori dalam Islam itu dikenal teori al-zulumat dan an-nur. Kegelapan-kegelapan dan cahaya-cahaya. Gitu. Allah itu walinya atau pelindungnya orang-orang beriman. Allah waliyul ladzina amanu. Allah pelindungnya orang-orang beriman. Yukhriju minadz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan-kegelapan ke arah cahaya. Nah, teori kegelapan dan cahaya dalam Islam itu seperti bandul. Nih, seperti begini. Jadi kalau di titik ini nih, saya kasih tali ke bawah, kemudian di bawahnya dikasih bandul, lalu bandulnya ditarik ke sini, dilepas, teng, gitu. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, umpamanya hidup orang itu kalau netral dia di tengah di sini. Nah, setan akan menarik Anda ke arah kegelapan. Allah sebagai walinya beriman, orang-orang beriman akan menarik Anda atau menyuruh Anda, akan menolong Anda untuk ke arah cahaya semakin terang. Nah, orang kalau mau terjebak dalam kegelapan, tidak akan sekaligus. Orang kalau mau terjebak dalam perzinahan, nggak akan sekaligus. Gitu ya. Masa langsung gebruk-gebruk kan nggak mungkin. Tanya dulu, kenalan dulu, ngobrol dulu, pacaran dulu. Gebrus aja terjadi perzinahan. Gitu. Jadi semakin gelap, sampai akhirnya Allah tutup tuh. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Ala sam'ihim wal absarim. Tutup semuanya. Udah nggak bisa lihat lagi cahaya. Udah tinggal tunggu waktu saja. Dan nggak lama biasanya. Nggak lama gitu. Ya nggak lama. Pasti aja kena akibatnya. Gitu. Entah mati, sakit, ditangkap polisi, miskin dan sebagainya. Nah, kalau Anda berjalan ke arah cahaya juga begitu. Gak mungkin orang tiba-tiba tadi misalnya sahadat mau hidup benar, tiba-tiba langsung tahajud, langsung baca Quran 1 juz sehari, langsung sholat duha rajin, langsung nggak mungkin. Dia setahap. Dari orang baik juga misalnya, santri nih, ditarik oleh setan mau jadi orang jahat. Nggak mungkin tiba-tiba jadi orang jahat dulu. Jadi orang jahat beneran. Dia mungkin lepas dulu sholat rawatibnya, lepas dulu ngajinya, lepas dulu pecinya, lepas dulu sorbannya. Lalu pindah pergaulan, ngomongnya berubah, apanya berubah. Baru tinggalin sholat, baru macam-macam, baru ngerokok, misalnya baru macam-macam gitu. Jadi teorinya begitu, teori bandul gitu ya. Jadi teori gradasi. Nah, sekarang perhatikan hidupmu. Hidupmu sedang mengarah ke arah kegelapan atau sedang mengarah ke arah cahaya.
Karena semakin tertarik Anda ke arah kegelapan, semakin susah untuk lepas. Semakin Anda ke arah cahaya, semakin tenang hidup Anda dan semakin sulit Anda berbuat dosa. Nah, lihat hidupmu mengarah kemana? Mengarah ke kegelapan atau ke arah cahaya? Kalau sekarang hidupmu sedang mengarah ke arah kegelapan, selangkah, cepat taubat, arti kembali, balik arah. Jangan lama-lama gitu. Karena seperti sudut ya, teori sudut, sinus kosinus tangan ya. Ini kalau masih, ini umpamanya garis lurus di Shiratal Mustaqim. Anda masih di sini nih, masih di sini. Masih gampang kembali. Tetapi kalau sudah ke sini, wah semakin susah untuk kembali, capek gitu. Butuh energi yang lebih besar untuk taubat bagi orang-orang yang sudah ada di kegelapan-kegelapan yang gelap pekat dibanding orang yang masih ada di wilayah abu-abu. Gitu. Jadi konsep taubat itu artinya kembali ya gitu. Supaya lebih mudah diambilnya oleh Allah gitu. Kalau Anda baru coba merokok satu hisapan, akan lebih mudah berhenti bagi Anda dibanding orang yang sudah 1 hari merokok sebungkus. Gitu kira-kira. Ya. Oh, iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Ayo sama-sama kita berusaha ya. Kali kalau ketemu orang seperti itu, Muhammad Rizky diingetin. Nah, tugas kita sebagai duta SAA untuk tahan ya. Dan mengajak orang menjadi orang hamba Allah yang sejati. Ada pertanyaan lain? Semoga Rizky sukses ya. Semoga Rizky selalu ada dalam rahmat, ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Baik. Pasti memberikan kesuksesan lahir maupun batin. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Rizky. Kalau ada pertanyaan lain, kayaknya waktunya habis ya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat. Kalau ada yang belum terabsen, saya absen ulang. Ya. Sebentar. Muhammad Rahmatullah ada? Muhammad Zulfikor ada? Muhammad Fadilah ada? Hadir Pak. Siapa? Muhammad Fadilah Raja Bagus. Oke. Muhammad Fatih ada? Muhammad Vigo ada nggak? Ada Pak. Ini. Oke. Muhammad Rizky ada? Hadir Pak. Oke. Natia Tari ada? Hadir Pak. Oh ada. Oke. Putra? Oh nggak ada tadi ya. Udah. Raffi? Nggak ada. Rashid? Nggak ada. Rezki? Ayo, siapa nih? Rezki Padilla? Oke. Resnandia? Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, Rehan Sodki Hadir Pak, hadir. Siti Ainun? Hadir Pak. Oke. Wildan? Hadir Pak. Yuda? Oh, ada. Yuda? Hadir Pak. Oke. Zean? Hadir Pak, hadir. Hadir, oke. Yupi nggak disebut Pak. Gimana? Udah itu. Yupi Sigana nggak disebut. Udah. Oh udah. Nah, minggu depan jangan terlambat lagi ya. Yang terlambat gak dapat doa. Siapa? Ya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tahan ya Zoom-nya ya
gimitnya ya, saya juga ada kelas lagi sekarang 4, bayangin. Tapi berjuang ya, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak,